Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Jadi selamat datang kembali di channel Personal Vlog saya di Quasi Verom. Saya akan update ya tentang beberapa kegiatan saya beberapa hari ini. Eh, Jadi beberapa hari ini itu saya cukup sibuk untuk pertama itu berkebun, yang kedua itu mempersiapkan presentasi untuk vlog saya yang lain di Ganin Investama tentang investasi. Nah, selama saya menjalani berkebun, saya itu mendapatkan beberapa insight ya. Jadi pertama itu saya mendapatkan insight tentang barang-barang online yang bisa saja dijual di sini ya. Cuman sekali lagi setiap peluang itu selalu ada resiko. Jadi setiap sesuatu yang memiliki potensi high return selalu ada potensi high risk di belakangnya. Jadi ya begitulah. Uh, nah, selama saya berkebun itu saya itu kan belanja alat-alat tuh di e-commerce ya kan, belanja online. Ada beberapa saya yang langsung beli di online, tapi ada beberapa yang karena harga ongkirnya mahal, jadi saya beli offline. Tapi setelah beli offline itu saya kan lihat ya, kayak misal eh, belinya online itu harga 74.000, tapi ongkirnya itu sampai 50.000 sendiri, jadi total 124.000 gitu kan harganya. Ternyata setelah ngelihat di offline harganya 125.000. Buset. Itu kan saya kepikiran, wah gila peluang nih gitu kan. Cuman saya kepikiran habis itu, oh iya, ternyata ketika saya beli, misal barangnya kan dari Semarang, saya beli ke Semarang, bawa ke sini harus ngambil barang banyak ya kan. Terus kalau misal belanjanya online pun di sini tetap saya harus mempersiapkan dana buat stok. Terus kalau nggak itu pakai dropshipper pun medianya apa gitu, media dropshipnya apa, Facebook atau apa. Nah kalau misal orang-orang udah pada tahu, belanja online aja di Tokped atau Shopee, ya akhirnya tertutup juga. Jadi kalau saya pikir mungkin itu bisa worth it kalau misal saya udah buka tempat, terus mending saya buat sendiri aja, karena peralatan pertanian itu kan sebenarnya gampang banget dibuat sendiri gitu kan, terutama yang custom ya, kayak garpu rumput, garpu injak, itu tuh custom dan itu lebih enak dibuat sendiri. Ya itu nantilah. Nah, begitu. Jadi setiap ada peluang itu ada resiko. Resiko pertamanya itu ya ada perlu modal, perlu material, perlu tenaga, perlu waktu. Terus kita kalau misal kita mau jualan ya kita perlu modal, tempat, dana, waktu. Terus nah kalau misal resikonya kalau nggak kebeli-beli barang yang udah di stok gimana? Nah gitu. Nah sekarang saya itu eh, sedang mengerjakan kebun di niatnya nanti itu integrated homestead farming ya. Oh ya sebelumnya, jadi saya itu kemarin-kemarin itu kan ngitung-ngitung juga tuh profit sama benefitnya dari ya jualan itu, tapi ternyata nggak worth it gitu kan. Nah, saya juga lagi mencoba ngerjain berkebun ini, karena menurut saya berkebun itu worth it banget gitu kan, modalnya tenaga dan kebetulan tenaga saya lagi free gitu kan. Nah oh ya, buat teman-teman yang lagi mau dibuatkan visibility study ya kan, kayak misal oh ini nanti mau buka usaha toko elektrik, modal berapa, kita buat bangunan berapa. Kemarin kan saya juga ngobrol-ngobrol tuh sama kakak ipar tentang visibility membuat usaha di sini. Ya itu sharing-sharing aja. Walaupun ketika sharing kita tuh jadi kerasa kok kalau usaha kayaknya
kalau ngobrol sama lu gitu kelihatan gelapnya aja ya, dan terangnya gitu kan. Karena ketika saya ngebuat visibilitas tadi itu, saya akan keluarkan semua itu komponen yang realnya nanti tuh, karena saya udah apa hancur di bisnis itu udah berkali-kali ya. Jadi saya itu kan dulu pernah kuliah tuh. Nah di kuliah itu saya tuh lebih banyak sibuk tuh bukan untuk belajar kuis, ngerjain PR, UTS, latihan buat praktikum, atau belajar buat UAS, enggak. Tapi saya lebih banyak sibuk itu untuk membuat visibilitas tadi, nyari-nyari ide bisnis itu gimana, terus nantinya gimana biayanya, OPEC, CAPEK dan sebagainya. Enggak sih, OPEC, CAPEK terakhir-terakhir baru saya tahu tuh. Tapi ROI itu, return on investment, return on equity itu udah makanan lah. Terus nanti itu modalnya berapa, terus profitnya berapa, apa BEP-nya kapan. Nah, itu saya pelajari. Jadi untuk teman-teman yang mau dibuatin visibility study silahkan. Nah, iya, sebagai portfolio juga ya. Saya dulu tuh udah pernah jadi project manager di perusahaan itu udah 2 tahun ya. Tapi itu tentang di mechanical engineering ya. Jadi barang-barang kayak pabrikan saya itu, bill of materialnya tuh apalah, bukan apal ya. Dulu apal, sekarang mungkin ya harus cari-cari lagi. Jadi kalau misal mau buat visibilitas tadi silakan kontak, nggak apa-apa. Tapi nanti juga mungkin saya akan buat konten-konten di sini tentang visibility study yang ngayal-ngayal dikit ya kalau membuat usaha gitu, terutama di Sidang Mulih gitu. Nah, update lagi tentang apa yang setelah saya lakukan di sini. Jadi kan selain belajar itu kan, saya berusaha untuk membuat integrated homestead farming. Nah, fase yang sekarang sedang saya lakukan sekarang itu masih ngolah kompos sama beresin tempatnya biar nanti proper buat tempat semai. Jadi tempat semai untuk tanaman. Terus saya sedang bolak-balik komposnya karena masih panas banget ya. Kemarin tuh terakhir saya pegang itu komposnya bisa sepanas air mau mendidih, gila itu panas banget sih. Jadi ini ya satu juga nih buat teman-teman. Kayaknya ini nggak banyak-banyak teman-teman yang tahu kalau buat kompos itu mudah dan murah ya. Jadi nggak perlu M4. Kita cukup air, udara, material coklat, material hijau, sama tenaga sih karena harus dibolak-balikan. Nah itu murah banget kalau saya bilang mah. Apalagi petani kan biasanya tenaganya free ya, tuh kan. Apalagi kalau misal petani yang cuma untuk makan sendiri atau apa, itu bukan untuk bisnis besar-besaran. Kompos itu salah satu biaya pengiritan yang kalau menurut saya sangat worth it dipahami ya, terutama untuk mereka yang niatnya mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis dan lebih ke pertanian, apapun istilahnya kalau hijau pun pertanian, bukan yang organik. Maaf ya teman-teman. Jadi untuk pertanian yang organik itu lebih bagus itu kita belajar tentang buat kompos dulu. Dan kompos itu nggak perlu M4 ya kan. Kalau misal komposnya itu sebanyak misal itu kan kayaknya kalau yang saya kerjakan itu sampai 3 meter kubik lebih, kayaknya 3 meter kubik itu lebih ya. Kalau misal pakai 3 meter kubik berapa banyak itu M4 yang dipakai, itu kan modal M4 nya aja bisa sampai 50.000 70.000 kan. Itu padahal bisa free. Wah itu cocok banget tuh. Nah selain itu saya sedang membuat presentasi slide buat maraton video soal sharing pengetahuan saya tentang investasi saham ya. Jadi investasi bisa semuanya, tapi saya membuat video tentang semua jenis investasi sebagai pengenalan instrumennya, dan nantinya akan lebih fokus ke saham. Tapi nggak ada yang tahu ya, karena saya juga nggak cuma investasi di saham gitu kan, ada investasi logam mulia. Nah gitu, kalau mau belajar investasi jangan segan untuk kunjungi channel kami Ganin Investama. Terus
Sepertinya itu aja video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, sama share buat biar teman-teman bisa membagi informasi ini ke teman-teman yang lain. Terus kalau ada kritik atau saran yang membangun silahkan komen. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Terus eh, terima kasih supportnya. Saya Lucky Subandi, seorang investor saham, tukang kebun yang masih belajar dan mencari pekerjaan sebagai mobile developer secara remote. Itu suara motor, dan ini adalah personal vlog saya, Quasivarium. Sampai jumpa di video berikutnya.